Punya budget sekitar 5 jutaan tapi masih bingung mau ambil HP yang paling sesuai sama kebutuhan kamu? Sini, saya kasih tahu nih, ada 3 rekomendasi smartphone 5 jutaan yang kualitasnya top. Ada Moto G86 Power, Vivo V50 Lite, dan Oppo Reno 14F. Tiga-tiganya punya tampang keren, spek yang menarik, dan harganya yang ya lumayan bikin galau juga sih. Yaudah, langsung aja kita bahas. Let's go! Sang pemain baru, di sini ada Moto G86 Power 5G. Awalnya saya sempat skeptis dengan nama Moto. Udah lama nggak ngikutin pergerakannya soalnya. Tapi soal kualitas sih emang nggak pernah ngeraguin. Karena dari dulu saya juga sebagai user Motorola. Dan pas begitu saya pegang unit Moto G86 Power ini, kayak ada sesuatu yang bikin saya deg-degan gitu. Dalam hati saya bilang, ini HP niat juga ya. Nah, tapi kita bahas dulu dari segi desain ketiga HP ini. Di era gempuran smartphone yang menggunakan bodi belakang glass design yang kelihatan kotor. 3 HP ini punya back cover yang tidak mudah meninggalkan sidik jari. Terlebih pada Moto G86 Power 5G. Dia menggunakan premium vegan leather yang tentunya bikin kelihatan berkelas. Grip saat megangnya juga lebih enak, berasa nggak licin dan mudah buat navigasi. Oppo Reno 14F di sisi ini juga nggak kalah keren loh. Sisinya juga pakai aluminium alloy, warnanya juga terlihat solid. Begitu juga dengan Vivo V50 Lite yang punya selera pasarnya sendiri. Nggak ada yang kelihatan murahan dari ketiga HP ini. Oppo tetap dengan gaya sleeknya, Vivo tampil elegan dengan warna yang kalem, dan Moto tampil beda dengan tekstur kulit yang unik, udah gitu warnanya juga Pantone Validate juga lagi. Nah, kalau soal selera dan mau ngomongin bagaimanapun, kalau soal selera pasti berbeda setiap orang dan nggak bisa didebatin. Kalau kamu suka mana nih? Tulis di kolom komentar ya guys. Performanya, nah ini nih yang utamanya dari sebuah smartphone. Di atas kertas, Moto G86 Power 5G memang menaruh Dimensity 7400 yang kita tahu emang cukup kuat di kelasnya. Bahkan untuk di kelas atasnya seperti Moto H60 Fusion aja pakai chipset yang sama loh. Berarti emang terbukti kencengnya. Antutunya bisa hampir mencapai 700 ribuan. Sementara Vivo V50 Lite pakai Dimensity 6300 dan Oppo mengandalkan Snapdragon 6 Gen 1. Sekilas kamu mungkin mikir, ya beda-beda dikit lah ya. Tapi ketika dipakai buat harian, lumayan berasa banget loh. Moto G86 Power ini lebih nendang. Pindah aplikasi terasa gesit. Buka kamera nggak ada delay. Dan gaming, Genshin bisa jalan dengan cukup mulus di settingan low to medium. Tapi bukan berarti Vivo dan Oppo nggak bisa diandelin ya. Vivo V50 Lite meskipun prosesornya paling sederhana, masih tetap cukup buat keperluan sosial media, Netflixan, dan foto-foto. Hasil Antutunya di kisaran 444 ribuan. Oppo juga bukan pemain ece-ece ya kalau dibandingkan Moto G86 Power 5G. Snapdragon 6 Gen 1 masih tetap nyaman buat dipakai di berbagai aplikasi. Dapetin skor Antutu benchmark 670 ribuan. Beda tipis dari Moto G86 Power 5G. Dan kalau keduanya ini mau diadu dari segi kekuatan gaming, sama-sama masih kuat nih. Lanjut kita bahas layarnya. Kalau kamu pernah nonton drakor atau nonton bola sambil kepanasan di teras rumah, kamu pasti paham pentingnya layar yang cerah. Nah, Moto G86 Power 5G menggunakan panel layar OLED berukuran 6,67 inch dengan kecerahan 4500 nits. Wah, ini tuh kecerahan yang biasa bikin kamu nonton dengan jelas. Udah pakai Gorilla Glass 7i juga nih, jadi udah pasti tahan dan awet layarnya. Vivo masih oke dengan 1800 nits dan Oppo mentok di 1400 nits. Panel AMOLED di Oppo dan Vivo punya warna yang punchy. Tapi kembali lagi ke selera dan situasi pemakaian kamu ya. Secara keseluruhan, ketiganya punya refresh rate 120 Hz. Jadi, scrolling TikTok dan swipe IG story tetap mulus tanpa bikin mata capek. Di sektor kamera, awalnya saya kira ini bakal jadi pertandingan imbang. Maksud saya, ya lihat aja semuanya pakai 50 megapiksel. Angka yang udah saya patokin minimal kalau mau disebut kamera bagus. Tapi makin saya ulik, ternyata yang membedakan adalah siapa yang megang kameranya. Bukan, maksudnya sensor apa yang dipakai dan fitur pendukung di belakang layar. Nah, di sini Moto G86 Power 5G nyeleneh sendiri. Moto ini pakai sensor Sony Lithia 600 yang kita tahu bukan kaleng-kaleng ya.
Tambah lagi ada OIS yang bikin hasil foto nggak blur walaupun kamu jepret sambil lari ngejar kucing tetangga. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan sensor flicker yang jujur aja saya awalnya nggak paham kegunaannya. Tapi ternyata berguna nih buat motret layar monitor atau lampu LED tanpa efek belang-belang yang kayak begitu tuh. Keren kan? Moto ini serius sama kameranya, ditambah lagi ada Moto AI yang bisa mengenhance fotonya jadi lebih effortless nih untuk mendapatkan hasil yang mantap. Oh iya, pakai Moto ini kalau mau pindah-pindahin hasil foto juga gampang karena ada Smart Connect. Jadi tinggal drag and drop masuk deh ke komputer atau device apapun. Sedangkan Oppo punya kamera utama 50 megapiksel juga nih, lengkap juga dengan OIS. Dan ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel plus lensa makro 2 megapiksel. Kalau Vivo, dia lebih kalem. Kamera belakangnya cuma 2, 50 megapiksel utama dan 8 megapiksel ultrawide. Nggak ada OIS, nggak ada lensa tambahan, tapi hasil fotonya tetap oke. Kalian lihat sendiri ya perbandingan hasil foto dari ketiga HP ini sebagai berikut. Nah guys, ini adalah hasil video perekaman kamera belakang dari ketiga HP, yaitu Oppo, Motorola, dan juga Vivo. Dan ini di resolusi 1080 30 fps ya. Ini kita sambil jalan. Dan kelebihan dari Motorola ini, dia itu bisa pindah ke lensa ultrawide pas lagi ngerekam. Tuh, untuk Oppo maupun Vivo itu nggak bisa. Sedangkan Motorola itu bisa pindah ke ultrawide pas sudah ngerekam. Untuk hasil kayak gini, kita balik lagi ke lensa utama. Tuh, ini untuk hasilnya lumayan oke ya dari ketiga HP ini. Tapi Motorola itu ada plusnya karena dia bisa ultrawide. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera belakang di 1080 60 fps. Ini masih dengan posisi yang sama. Ini Oppo, ini Motorola, dan yang sebelah sini Vivo. Untuk hasilnya kayak gini kita sambil jalan. Ini yang 60 fps ya. Untuk 60 fps si Motorola udah nggak bisa pindah ke ultrawide. Jadi untuk perpindahan ke ultrawide pas di tengah-tengah merekam itu cuma bisa di 30 fps. Ini untuk hasilnya. Dan ini juga lumayan banyak kendaraan lewat-lewat ya. Jadi sekalian bisa ngetes untuk suara mic-nya. Untuk dynamic range-nya juga di ketiga HP bagus ya. Untuk Motorola kelihatan warnanya tuh lebih natural sih kalau dilihat dari sini. Nah, ini adalah perekaman dari kamera depan di ketiga HP yang akan kita compare ya. Yang sebelah sini ini Oppo, yang sebelah sini Motorola, dan yang ini Vivo. Ini resolusinya di 1080 30 fps. Ini kondisi kita lagi outdoor dan banyak kendaraan. Kita lihat aja untuk hasil mic-nya gimana, apakah suara saya jelas. Ini juga sambil jalan ya. Untuk dynamic range kelihatan banget di Motorola dan Oppo itu bagus. Di Vivo juga sebenarnya bagus, cuman masih ada sedikit overexpose ya. Bisa ada sedikit overexpose dan detailnya juga nggak sebagus di kedua HP lainnya ya. Ini kita sambil jalan. Nah, kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk perekaman di situasi malam kayak gini, si Oppo dan Motorola cukup oke ya, sedangkan si Vivo itu lumayan over di bagian lampu-lampu ini nih. Bisa lihat. Ini kalau kita sambil jalan lagi, tuh. Kalau yang Vivo masih agak over ya, sedangkan di Oppo dan Motorola itu lumayan natural. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Untuk ketiga HP ini masih lumayan detail ya untuk gambarnya, meskipun di situasi malam, dan lumayan ada lightingnya sih. Untuk yang Motorola kelihatan lebih balance ya untuk lightingnya, kayak di muka dan background tuh masih rata. Sedangkan untuk Oppo ataupun Vivo itu detail dari lampu-lampu di pohon ini tuh udah lumayan halus ya. Kalau di Motorola kelihatan lebih tajam. Ini juga sambil jalan kita lihat stabilisasinya. Untuk stabilisasi sih si Oppo kelihatan lebih goyang dibandingin sama Motorola dan Vivo.
Kita lanjut lagi ya. Kalau ngomongin daya tahan fisik, ini baru seru. Moto G86 Power 5G dan Oppo Reno 14F jelas tahan air dan debu nih dengan sertifikasi IP68, IP69. Nah, untuk Moto G86 Power dia dikasih lebih lagi nih. Dilengkapi Gorilla Glass 7i dan lulus 16 tes militer MIL STD 810H. Serius, 16 tes. Kalau Vivo V50 Lite dia hanya dilengkapi IP65 aja. Jadi harus lebih ekstra hati-hati ya pakainya. Masuk ke bagian yang sering dianggap sepele tapi penting, yaitu audio. Moto G86 Power 5G sekali lagi nih tampil nyentik dengan Dolby Stereo. Waktu saya nonton film, suara hujan terdengar seperti beneran dari luar jendela. Bassnya ada, vokalnya jelas, dan nggak perlu pasang speaker tambahan. Cocok banget nih buat kamu yang sering nonton sambil rebahan dan males pakai headset. Terus baterainya gimana nih? Nah, ini baru gila. Oppo dikasih 6000 mAh, udah gede dong segini. Tapi lihat nih, Vivo V50 Lite dikasih 6500 mAh. Udah ngerasa gede? Tunggu dulu. Moto G86 Power dikasih 6720 mAh guys. Ini sih jelas gede banget. Mau dipakai dalam waktu lama sih jelas akan tahan. Nggak perlu ribet ngecas-ngecas lagi. Sekali cas bisa sampai 53 jam penggunaan loh. Tapi perbedaannya ada pada kemampuan chargingnya nih. Vivo V50 Lite ngasih 90 watt charger. Udah pasti ini cepet banget buat pengisiannya. Lalu untuk Oppo kamu dikasih 45 watt. Ya masih cepet sih, tapi cukup jauh lah ya. Nah, sedangkan Moto G86 Power masih di 33 watt aja. Kesimpulan, jadi pilih yang mana? Nggak ada jawaban yang absolut sih, karena pertimbangannya juga cukup banyak. Kalau kamu cari pengalaman visual, kamera, dan performa paling tinggi, Moto G86 Power 5G ini punya potensi yang jadi yang terbaik. Tapi kamu harus sabar kalau urusan charging. Kalau kamu tipe orang yang hidup serba cepet, ngecas harus cepet, Vivo adalah jodoh kamu. Sementara Oppo cocok buat kamu yang nggak mau kompromi soal kamera lengkap, build-nya kokoh, dan performanya cukup baik. Kalau saya, jujur ya, dari secara keseluruhan saya suka sama Moto G86 Power. Feels-nya beda, nggak licin dan berasa premium. Tapi saya juga iri nih sama Vivo V50 Lite yang ngecasnya bisa sekilat itu. Dan alasan buat ngambil Oppo Reno 14F jelas secara all-rounder ini yang pas. Udah gitu desainnya juga solid lagi. Tapi ya balik lagi, yang terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok buat kamu. Jadi gimana? Udah nentuin pilihan kamu? Oke guys, jadi itu dia 3 HP mid-range yang bisa kamu beli. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.